Kegemilangan Majapahit ditutup dengan rentetan peristiwa berdarah. Situs kota Majapahit di Trowulan dulunya pernah ditinggalkan penduduknya karena perebutan kekuasaan menjelang runtuhnya kerajaan tersebut. Semacam bedol desa memang benar bahwa memang perebutan kekuasaan di Jawa selalu berdarah-darah. Jadi kalau satu kedaton ditundukkan, itu hancur habis. Jelas arsitek dan arkeolog Osriful Usman dalam diskusi Omah Desa Kuto Majapahit Trowulan. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit mulai meredup sebelum menjadi semakin lemah akibat menguatnya Islam Demak. Pertentangan di tengah keluarga kerajaan telah lebih dulu membuat Majapahit goyah. Osriful atau yang akrab dipanggil Ipul menjelaskan bahwa sumber tradisi menyebut Majapahit runtuh pada tahun 1478 pada masa pemerintahan Girindra Wardana akibat serangan kerajaan Islam Demak. Tahun itu berdasarkan Candra Sengkala Strat Kanda yang menyebut sirna ilang kertaning bumi, yang berarti 1400 Saka atau 1478 Masehi. Padahal setelah itu masih ada bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Majapahit masih ada. Dalam masa akhir Majapahit, arkeolog dan epigraf Hasan Jafar menyebutkan adanya prasasti-prasasti dari Raja Girindra Wardana. Pada masa pemerintahan Girindra Wardana, antara 1408 sampai dengan 1433 Saka, juga masih ada kegiatan pembangunan tempat suci bercorak Hindu di lereng Gunung Penanggungan. Hasan menafsirkan bahwa apa yang disimpulkan dalam Candra Sengkala itu lebih menunjukkan peristiwa gugurnya Bray Kertabumi di Kedaton akibat serangan dari Girindra Wardana. Soal kapan runtuhnya Majapahit, petunjuk lain bisa diambil dari berita Antonio Pigafetta, seorang penjelajah asal Venesia, Italia. Pigafetta menyebut Patih Unus sebagai Raja Majapahit yang sangat berkuasa ketika masih hidup. Patih Unus meninggal pada 1521. Dengan dikuasainya Majapahit oleh Patih Unus, kerajaan itu telah hilang kedaulatannya. Maka tahun 1519 bisa dianggap sebagai saat runtuhnya kerajaan Majapahit yang sebenarnya. Meski begitu, penyebab keruntuhannya dapat dipandang bukan hanya akibat serangan Demak, tapi adanya perebutan kekuasaan antara keluarga raja. Jafar berpendapat tindakan Patih Unus sebagai penguasa Demak dapat dipandang sebagai perjuangan seorang penguasa daerah untuk menguasai Majapahit. Sebab Demak merupakan salah satu daerah kekuasaan Majapahit. Para penguasanya, menurut Babat Tanah Jawa dan Serat Kanda, adalah keturunan Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Raden Patah, pendiri kerajaan Islam Demak, adalah anak dari Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Oleh karena itu, serangan Patih Unus, anak Raden Patah, dianggap sebagai upaya keturunan Raja Majapahit untuk merebut haknya atas tahta kerajaan. Ini menimbulkan polemik Islam menyerang Hindu, padahal didahului karena perebutan kekuasaan. Selain perebutan kekuasaan, faktor agama pun tak bisa dikesampingkan sebagai faktor runtuhnya kerajaan besar itu. Meski menjadi bagian dari Majapahit, namun Demak telah sepenuhnya berlandaskan Islam. Hal ini juga mendorong Demak untuk berusaha lepas dari pengaruh Majapahit yang dalam tanda kutip kafir.